Kabupaten Nunukan berharap bahwa kebutuhan pengoperasian PLBN ini sudah sangat mendesak karena sudah menjadi keresahan masyarakat yang sejak lama, puluhan tahun sudah kita rasakan, dan sampai detik ini pengoperasian PLBN belum terlaksana. Oleh karena itu, solusi-solusi yang ingin kami lakukan pada hari ini bahwa kami ingin membuka negosiasi lobby-lobby ke kementerian, ke DPR RI, dan bahkan menindaklanjuti sampai ke pemerintah Malaysia. Artinya malam hari ini kami merasa keprihatinan kita karena pemerintah Republik Indonesia, yakni pemerintah pusat, menganaktirikan kami yang ada di Sebatik. Jadi kami berharap dengan adanya tindakan atau pertemuan dialog ini, semua solusi, semua permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan pada malam hari ini, insya Allah bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin ada tambahan dari saudara saya. Sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak bagi warga kami di Sebatik, karena selama ini posisi kami berada paling dekat ya dengan Malaysia, tapi untuk menyeberang warga kami harus pergi ke Nunukan. Itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan pembiayaan yang lebih mahal. Sementara posisi kami sebenarnya sangat dekat dengan Malaysia. Maka kami mendesak pemerintah pusat agar segera mengaktifkan, mengoperasionalkan PLBN. Fisik sudah jadi, tapi belum dioperasikan. Ini adalah sebuah tanda tanya besar yang kami sampaikan untuk sebagai sebuah desakan mewakili seluruh masyarakat Sebatik bahwa kami meminta kepada pemerintah pusat agar segera mengoperasikan PLBN. Dan alhamdulillah tadi barusan ada informasi dari kantor staf presiden bahwa insya Allah hari Rabu ini September bulan depan akan ada penandatanganan kesepakatan bersama presiden untuk menjadikan PLBN Sebatik sebagai exit entry point resmi yang memang selama ini ditunggu-tunggu. Pihak Sabah Malaysia selama ini bukan hanya tidak mengakui Sebatik, tapi pemerintah kita sendiri juga belum mengakuinya. Maka dari itu pengakuan itu insya Allah pada hari Rabu ini sebagai informasi dari kantor staf presiden pada malam hari ini akan segera dieksekusi. Dan kita berharap ini bukan hanya sebagai sebuah janji, kami akan mengawal informasi yang membahagiakan ini agar benar-benar terwujud sehingga warga kami di Sebatik mendapatkan keadilan. Karena selama ini kami belum merasakan kehadiran negara di perbatasan NKRI. Ya, mungkin itu dari kami. Sebatik itu memang kalau kita lihat dari segi pemampatan di mana nanti akan bergabung penumpang domestik dengan pelabuhan penumpang jalur internasional. Tentunya pemerintah juga harus segera membangun PLBN tradisional, PLBN lokal maupun PLBN domestik yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan saya secara pribadi adalah Ketua Fraksi Partai Gerindra menegaskan kepada pemerintah pusat bahwa agar segera menjadi perhatian khusus untuk daerah perbatasan Pulau Sebatik. Karena jangan disalahkan masyarakat dan adik-adik kami jika melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya harus turun ke jalan untuk melakukan tindakan untuk membangunkan pemerintah pusat yang sedang tidur pada saat ini. Saya mengatakan sedang tidur karena sampai hari ini tidak ada kepastian hukum mengenai perbatasan. Hanya ucapan janji-janji politik mulai dari bupati, gubernur, bahkan Presiden Republik Indonesia tentunya pernah mengatakan bahwa akan menjamin kepastian hukum. Namun kami di sini menangi janji-janji itu untuk segera diimplementasikan. Jangan hanya ucapan belaka, tetapi kami ingin pembuktian. Kalau cuma ngomong, semua orang bisa ngomong, tetapi kami ingin pembuktian. Kami memberi kesempatan dalam jangka 14 hari ke depan, pemerintah pusat ada kepastian hukum, ada perhatian khusus untuk PLBN Sebatik untuk menjadi pelabuhan internasional sehingga masyarakat Sebatik ke depannya bisa pergi ke luar negeri, khususnya Malaysia yang ada di depan mata, dan tidak lagi harus tergantung dengan PLBN Tunontaka yang cukup jauh, membutuhkan biaya kurang lebih 1 juta rupiah khusus bolak-balik. Itu hanya transportasi, belum lagi khusus untuk keperluan-keperluan lainnya yang sampai saat ini Indonesia masih ketergantungan kepada Malaysia, khususnya bahan pokok. Untuk dari itu kami minta Presiden Republik Indonesia bersama jajaran untuk melakukan tindakan tegas
dalam hal untuk mengambil keputusan bahwa perhatian khusus dan lebih khusus PLBN Sebatik segera difungsikan. Terima kasih. Nah, sebenarnya pertahanan di sini lebih, kita jangan lupa ya, daerah perbatasan itu bukan hanya pertahanan, tapi di sini fungsi Kementerian Pertanahan yang harus memastikan bahwa batas Republik Indonesia ada di mana. Ini yang selama ini kita hanya mengejar perbatasan dengan pertahanan. Sebenarnya pertanahan harus punya andil besar dalam hal ini. Jangan kita lupakan, Kementerian Pertanahan harus segera turun ke Pulau Sebatik untuk memastikan tapal batas Indonesia Sebatik dengan Malaysia Sebatik. Seluruh masyarakat Sebatik untuk tetap beraktivitas sebagaimana aktivitas sehari-hari, namun mohon doa dan dukungannya agar apa yang kita harapkan ini semua segera terwujud. Karena kenapa? Tanpa doa dan dukungan dari masyarakat Sebatik, kami tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Amin. Boleh disebutkan dari partai mana dan namanya? Dan. Saya Ramsah dari fraksi Demokrat Dapil Sebatik. Untuk pertemuan pada malam hari ini dengan rekan-rekan mahasiswa, saya akan mengawal PLBN ini sehingga PLBN ini bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Usaha yang kita lakukan, saya bersama 7 anggota DPRD Dapil Sebatik sepakat akan mendesak pemerintah daerah, pemerintah provinsi agar DPRD Dapil Sebatik masuk di dalam tim Sosek Melindo yang akan membahas tentang permasalahan di perbatasan ini. Khusus kita garis bawahi PLBN ini. Terima kasih. Andi Yakub dari Saya Andi Yakub dari Partai Keadilan Sejahtera. Jadi harapannya sama dengan teman-teman yang lain, bahwasanya sudah saatnya pemerintah pusat hadir, negara hadir untuk memberikan keadilan bagi wilayah 3T terluar, terdalam, terisolir seperti pulau kami di Sebatik. Kami senantiasa tergantung dengan Malaysia, kebutuhan pokok kami, namun akses ke sana tidak resmi. Maka dimanfaatkan dengan narkoba, penjualan orang, itu semua adalah bentuk ketidakhadiran negara di pulau perbatasan, dan kami minta agar segera PLBM diaktifkan agar semua itu bisa teratasi. Dari Saya Hamsing dari fraksi Partai Hanura, berharap bahwa kehadiran negara kita sangat kami tunggu, dan kami tidak ingin hati kami berkata bahwa kami dianaktirikan di negara sendiri. Jadi kami berharap segeralah hadir pemerintah Indonesia melihat dan memperhatikan kami yang ada di wilayah perbatasan. Terima kasih. Baik, saya Dr. Andi Mulyono, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan, meminta kepada pemerintah pusat. Kami adalah bagian dari pemerintah, namun pada prinsipnya kami adalah wakil rakyat. Apa yang dirasakan oleh rakyat, itu juga kami yang rasakan juga. Jadi jangan sampai kami dianggap bahwa kami hanya mempunyai kepentingan dalam pemerintah, tetapi kami juga punya kepentingan dalam masyarakat. Dukanya masyarakat adalah dukanya kami, anggota DPRD. Terima kasih. Baik, kami Haji Firman dari fraksi Nasdem sangat mendesak pemerintah untuk hadir di area perbatasan, karena kita paling utara di Indonesia, tapi seakan-akan di belakang, dianaktirikan. Untuk itu kami menghimbau dan mengajak seluruh pemerintah baik kabupaten, provinsi dan pusat untuk mensuarakan bagaimana PLBN ini segera difungsikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak